Ini dia yang menjadi prioritas penerima PIP. Nah, teman-teman wajib untuk menyimak informasi ini. Apakah teman-teman menjadi prioritas penerima PIP dan cara mengeceknya? Apakah teman-teman itu termasuk sebagai prioritas atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang PIP, tepatnya yaitu prioritas penerima PIP. Jadi jika teman-teman penasaran, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini kita hanya fokus membahas tentang prioritas penerima PIP. Kenapa teman-teman? Dari sini teman-teman bisa menentukan apakah teman-teman sudah termasuk sebagai penerima yang diprioritaskan atau bukan. Melihat laman PIP saat ini sedang tidak bisa diakses, maka dari itu teman-teman hanya bisa mengecek dulu apakah teman-teman termasuk prioritas atau bukan. Nah, jika teman-teman termasuk sebagai prioritas, maka teman-teman sudah bisa dipastikan tetap akan dapat bantuan PIP di tahun 2024 ini. Baik, kita langsung saja teman-teman ya lanjut ke pembahasannya mengenai prioritas penerima PIP. Jadi prioritas penerima PIP adalah peserta didik yang tercatat pada DTKS Kemensos. Nah, apa itu DTKS? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi, jika teman-teman terdaftar di DTKS, maka teman-teman merupakan prioritas pertama untuk mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar ini. Yuk cari tahu mekanisme pemadamannya. Jadi teman-teman perlu mengetahui seluruh data siswa di Dapodik dipadankan dengan anak dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai penerima bantuan sosial. Jadi teman-teman jika mendaftar suatu sekolah, maka data teman-teman akan dipadankan, dan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima di DTKS, maka teman-teman menjadi salah satu prioritas. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Di step kedua yaitu hasil pemadanan dimaksud divalidasi kembali berdasarkan kelengkapan data seperti kevalidan NIK, kelogisan keseluruhan data, dan status rekening simpanan pelajar. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah terdaftar sebagai penerima di DTKS, maka teman-teman akan melewati step kedua yaitu kevalidan NIK. Jadi pastikan NIK-nya sama yang ada di sekolah, kemudian yang ada di DTKS maupun di catatan kependudukan. Kemudian teman-teman di sini yang ingin mengetahui status keluarga penerima bantuan sosial, teman-teman bisa cek secara mandiri di laman ini yaitu cekbansos.kemensos.co.id. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu atau cara mengeceknya teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut ke cara mengeceknya terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman silakan buka Google dan tuliskan di telusuri atau ketik URL ini. Jadi kita masukkan di sini cekbansos.kemensos.co.id. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Kita ketikkan seperti ini. bansos.kemensos.co.id seperti ini teman-teman. Nah, ketika muncul laman seperti ini silahkan diklik, maka ini akan membuka laman cekbansos.kemensos.co.id seperti ini. Jadi silahkan ditunggu untuk mengecek data teman-teman apakah terdaftar di Kemensos atau tidak. Akan terbuka seperti ini. Jadi di sini ada petunjuk pencariannya, teman-teman bisa dibaca. Nah, di sini teman-teman hanya memasukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, kemudian masukkan nama, PM atau penerima manfaat sesuai KTP, dan yang ketiga yaitu ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode. Kemudian jika huruf kode kurang jelas, silahkan klik icon refresh teman-teman untuk mendapatkan kode baru, kemudian klik cari data. Jadi di sini juga ada catatannya. Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama PM penerima manfaat sesuai wilayah yang akan diinputkan. Jadi di sini saya akan memasukkan salah satu peserta didik yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman karena sebelumnya sudah saya cek juga. Jadi caranya seperti ini, kita masukkan dulu provinsinya, kita masukkan Provinsi Sulawesi Selatan.
seperti ini. Setelah teman-teman memasukkan provinsi, silahkan pilih kabupaten. Jadi di sini secara otomatis akan muncul semua kabupaten yang ada di provinsi yang teman-teman pilih. Jadi contohnya saya pilih Kabupaten Bantaeng, kemudian Kecamatan Bantaeng akan muncul secara otomatis. Kemudian pilih desa teman-teman. Jadi desanya ini sesuaikan aja sama desa di mana tempat teman-teman tinggal. Baik kelurahan maupun desa akan muncul semuanya di sini yang ada di kecamatan yang teman-teman pilih. Setelah teman-teman memilih desa atau kelurahan, silahkan masukkan nama penerima manfaat. Di sini saya akan memasukkan salah satu peserta yang terdaftar sebagai penerima PIP yang pernah saya bahas, yaitu Aditya. Jadi kita masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan huruf kodenya teman-teman. Jadi di sini sesuaikan ya huruf besar kecil kodenya seperti ini. Oke. Kemudian kita cari dulu di mana ada B-nya teman-teman. Saya agak bingung kalau tampilan layarnya seperti ini. Oke, ini dia. Setelah itu teman-teman silahkan klik cari data. Maka akan muncul semua yang bernama Aditya di kelurahan atau desa yang teman-teman pilih. Nah, ada nama penerima, umur, BPNT, BST, dan bantuan-bantuan sosial lainnya akan ada di sini teman-teman. Dan peserta didik yang kita maksud yang biasa saya cek PIP-nya adalah yang ini teman-teman, Aditya R. Nah, ini dia ternyata terdaftar di DTKS, makanya dia sebagai penerima nominasi PIP untuk tahun 2024. Jadi teman-teman yang ingin masuk sebagai penerima PIP pastinya teman-teman harus terdaftar dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi silahkan teman-teman cek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima di DTKS atau tidak. Meskipun teman-teman tidak mendapatkan bantuan sosial apapun di DTKS, tetapi teman-teman terdaftar di DTKS itu bisa menjadi prioritas penerima PIP. Bisa dilihat si Aditya ini dia hanya terdaftar sebagai PBIJK. PBIJK itu yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah. Jadi dia mendapatkan BPJS kesehatan gratis. Jadi dia tidak mendapatkan bantuan-bantuan lainnya, tetapi karena dia terdaftar di TKS sehingga dia bisa menjadi penerima PIP nominasi tahun 2024. Jadi seperti itu teman-teman ya cara mengecek apakah teman-teman terdaftar di DTKS atau tidak. Nah, saya tekankan kembali, peserta yang terdaftar di DTKS dia menjadi prioritas utama penerima bantuan PIP. Itu dia teman-teman yang menjadi penerima prioritas program Indonesia Pintar. Jadi silahkan tulis di kolom komentar apakah teman-teman termasuk sebagai prioritas atau bukan. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum teman-teman meninggalkan videonya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.